Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Sebelumnya kemarin kita sudah bahas tentang perbandingan senilai. Masih ingat kan tentang perbandingan senilai itu? Ingatkan kembali ya, kalau tentang perbandingan senilai itu, kalau suatu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga akan ikut bertambah. Jadi dia searah ya. Kemudian kalau suatu variabel yang berkurang, maka variabel yang lainnya juga akan ikut berkurang. Nah, berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu merupakan perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang. Ingat ya, ada lawannya, bertambah dan variabel lainnya akan ikut berkurang. Dan sebaliknya, jika suatu variabel berkurang, maka variabel lainnya akan ikut bertambah. Itu kata kuncinya ya. Misalnya, perbandingan antara banyak pekerja dan waktu kerja. Ini variabel pertama, ini variabel yang kedua. Nah, maksudnya itu kalau suatu pekerjaan banyak pekerjanya bertambah, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya itu pasti sedikit kan? Jadi berkurang dia. Begitu juga sebaliknya, kalau banyak pekerjanya sedikit, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan itu akan semakin banyak dia. Kemudian contoh yang kedua itu perbandingan antara kecepatan kendaraan dan waktu tempuh. Nah, ini jika menempuh suatu jarak, kecepatan kendaraannya kita buat bertambah tinggi ya, misalnya bertambah ya, maka waktu tempuhnya itu pasti akan semakin sedikit, makin sedikit dia untuk menempuh jaraknya. Begitu juga sebaliknya, kalau kecepatan kendaraannya berkurang, maka waktu tempuh yang diperlukan itu akan semakin bertambah. Ingat ya lawan katanya. Kita masuk pada contoh soalnya. Perhatikan, untuk memanen seluruh hasil kebun sawit, 5 orang pekerja membutuhkan waktu 21 hari. Yang ditanya itu adalah berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari. Nah, kita buat dulu diketahuinya ya. Diketahui variabel itu ada pekerja yang pertama, kemudian ada hari. Nah, perhatikan ya. Untuk memanen seluruh hasil kebun sawit, 5 orang pekerja membutuhkan waktu 21 hari. 5 orang pekerja, berarti sini 5-nya ya, membutuhkan waktu 21 hari. Nah, yang ditanya itu berapa orang pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari. 15 hari katanya berapa orang pekerja yang dibutuhkan, kita buat dalam X karena ini yang mau dicari. Nah, ditanya itu adalah X-nya. Nah, ingat ya, kalau untuk perbandingan senilai, kemarin kita sudah belajar perbandingan senilai itu cara mengerjakannya itu tinggal kita kalikan silang kan. Nah, tapi kalau untuk perbandingan berbalik nilai ini berbeda, tidak boleh kita kalikan silang. Tapi kita buat dulu dalam bentuk pecahan ya. 5 per X sama dengan 21 per 15. Ini tidak boleh kita kalikan silang, karena ini bukan perbandingan senilai. Cara untuk mengerjakan perbandingan berbalik nilai itu kita kalikan angka yang di depannya. Misalnya 5 ini angka depan itu kan 21. Berarti kita kalikan dengan 21. Berarti 5 dikali 21 sama dengan X. Kita kalikan angka yang depannya itu adalah 15 ya. Berarti X dikali 15. Ini kita kalikan 5 kali 21 sama dengan 105. X kali 15 yaitu 15X ya. Nah, sekarang kita buat ini ke kiri dan ini ke kanan.
15x sama dengan 105. Kita disuruh mencari nilai x-nya. Berarti x sama dengan 105 dibagi dengan 15. 105 dibagi dengan 15 adalah 7 ya. X sama dengan 7. Nah, jadi banyak pekerja yang diperlukan untuk memanen semua hasil kebun dalam waktu 15 hari adalah 7 orang. 7 orang pekerja dibutuhkan. Orang pekerja yang dibutuhkan ya. Nah, begitu cara mengerjakan ya. Ingat, kalau untuk perbandingan berbalik nilai, cara mengerjakan itu kita kalikan angka yang di depannya. Tidak boleh kita kalikan silang ya. Kalau mengalikan silang itu untuk perbandingan senilai. Oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Kalian tetap belajar di rumah. Miss ucapkan selamat pagi.